Ramadan, Ramadan, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menikmati sajian dari Allah Ramadan pada 10 hari yang kedua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini sampai hari yang terakhir. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Allah berfirman, "Pergilah kepada hambaku, lalu timpalah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya." Dalam konteks kata-kata ini bahwa Allah mengharapkan doa, rintihan, permohonan dari hambanya agar hambanya itu mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat, apa sih yang membuat seorang manusia, seorang hamba itu mau mendekat kepada Allah, mau meminta kepada Allah? Tidak lain tidak bukan adalah kebutuhan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan adalah kebutuhan untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah ayat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sedangkan mereka belum diuji? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ibarat sebuah ladang pahala. Yang di ladang ini kita sudah tahu bahwa kita hidup hanya sekedar mampir ngombe. Lahan ibadah yang ini merupakan sebuah batu loncatan untuk kita itu masuk kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di alam akhirat kelak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya dicoba, tempatnya segala macam hiruk pikuk kehidupan, tantangan yang benar-benar itu menguji kesabaran kita. Berbagai hal yang kita alami, kekecewaan, kesedihan, cobaan-cobaan hidup, interaksi dengan sesama kita yang benar-benar menguras pikiran, pemenuhan amanah-amanah dari kehidupan kita, entah amanah sebagai seorang ibu, amanah di sekolahan, amanah di masyarakat, yang itu semua akan membawa sebuah interaksi dengan sesama kita, yang ketika kita melaksanakan interaksi itu akan menimbulkan hal-hal yang bermacam-macam. Ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, ada sakit hati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita paham dunia ini adalah sebagai tempat ujian. Jangan mengira bahwa kita hidup di dunia itu tidak akan diuji. Semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya akan semakin lebih daripada orang lain yang di bawahnya. Sehingga ketika Allah memberikan instrumen-instrumen penilaian terhadap keimanan kita, kita berharap instrumen itu akan semakin hari semakin naik. Karena orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang senantiasa diberi ujian agar dia itu akan naik levelnya. Nah, ketika kita merasa bahwa kita itu sudah baik, kita itu sudah beriman, tapi kita itu belum pernah menerima ujian, maka siap-siap. Dengan ujian itu merupakan sebuah lahan, sebuah tempat, sebuah wahana bagaimana kekuatan kita sebagai seorang hamba
kecintaan kita terhadap Allah itu diuji. Ibaratnya sebuah emas itu akan ditempa hingga dia menjadi sebuah emas yang baik, seperti mutiara yang senantiasa kena pasir di dalam laut hingga dia menghasilkan mutiara yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui hal yang di atas, Sayyid Qutb itu menafsirkan sungguh iman itu bukanlah hanya sebuah kata-kata yang diucap. Nah, maka manusia itu tidak cukup dengan hanya berkata kami telah beriman sebelum mereka itu mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 7 sampai 8, dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Nah, Bapak Ibu, silih berganti siang malam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan, kumpulan-kumpulan ibadah, kumpulan-kumpulan ujian. Nah, dan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada manusia hidup di dunia ini yang lempeng, tanpa ujian, tanpa masalah. Semuanya dilahirkan dengan ujian dan masalah masing-masing. Tinggal besar dan kecil masing-masing personal itu. Nah, di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, kita sudah dibuka di bulan Ramadan ini. Allah memberikan sebuah diskon yang besar-besaran, membuka pintu maaf, membuka pintu rahmat, membuka semuanya terhadap kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, perjuangan, kekecewaan, kegundahan, kegalauan, tibalah saatnya di Ramadan ini kita untuk curhat. Kita mengurai semua apa yang kita rasakan. Kita menjadikan ini menjadi momen untuk kita curhat, untuk meminta penguatan, untuk minta dibasuh luka-luka selama kita 11 bulan menjalani kehidupan kita. Nah, di saat inilah kita akan menjadi seorang ulat yang nantinya kita akan berkepompong. Setelah selesai Ramadan, kita akan menjadi seperti kupu-kupu yang sudah lahir kembali dengan karakter keislaman, dengan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maha Rahim, Maha Rahmannya Allah itu tidak terbatas. Jika kita melakukan banyak kebaikan, satu kesalahan saja yang kita lakukan, maka di mata manusia kebaikan kita itu akan hilang. Tapi di mata Allah, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, dengan satu kali melakukan tobat nasuha, insya Allah akan memberikan pintu maaf sebesar-besarnya. Nah, dekatnya Allah dengan kita seperti dekatnya urat leher kita, yang Maha Rahim, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang Maha Rahman, yang akan senantiasa mendengarkan doa-doa kita, harapan-harapan kita. Tidak lain, tidak bukan, semuanya akan kembali ke sana. Dan hidup ini adalah sebuah permainan sandiwara yang kita harus berjuang untuk kita mempertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir. Tetap semangat, senantiasa menjadi makhluk yang terbaik. Usikum binafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.